Menjadi legenda urban, bahwa Presiden pertama Indonesia, Soekarno, memiliki emas batangan seberat 57 ton, yang tersimpan di Bank Swiss. Kabar ini, sempat geger di masa lalu bahkan sampai sekarang. Konon kabarnya, seluruh emas tersebut, dipinjam Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1963, untuk pembangunan Paman Sam. Lantas seperti apa fakta sesungguhnya? Jika mengacu pada data-data sejarah, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Fakta sejarah memaparkan bahwa selama menjadi presiden, Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis Amerika Serikat, Cindy Adams. Soekarno menyebut kalau gajinya selama jadi presiden hanya 220.000 US dollar. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya, wajar, apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Bahkan, tutur Soekarno, dia pernah diberikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan, karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Adakah kepala negara yang melarat seperti aku, dan sering meminjam-minjam dari ajudannya, kata Soekarno kepada Cindy Adams, dalam Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia di tahun 1964. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya, Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membenarkan pernyataan ayahnya itu. Dalam kolom opini, di media Indonesia, yang diterbitkan pada tanggal 26 September 2020, Guntur menyebut, jika Soekarno, sejak sebelum sampai jadi presiden, kantongnya selalu tipis. Ia juga menyebut tak heran kalau ayahnya, kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agus Moesin Dasaad. Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia, seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini, kata Guntur. Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, juga membantah rumor harta segunung Soekarno. Lewat tulisan Kuasa dan Negara, 1983, Ong mematahkan cerita itu, dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya, terkait cerita Soekarno, yang mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Kata Ong, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno. Apalagi, mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi saat itu, Mataram Islam disebut masih punya utang kepada VOC. Ong juga menyebut kalau, kisah harta Soekarno, sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana, jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya, cerita harta karun emas batangan Presiden pertama Indonesia, yang selama ini dipercaya tidak benar. Misteri. Dana revolusi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu, Nomor 19 Tahun 1960, yang dikeluarkan oleh Soekarno, menjadi dasar hukum kolektivitas sumbangan dana sebesar 5% dari setiap perusahaan negara Indonesia, sebagai himpunan cadangan dana darurat. Seorang saksi langsung, yaitu Brigjen Purnawirawan Suhardiman, bersaksi bahwa ia sendiri selaku Direktur Utama PT Jaya Bakti, yang secara rutin menyetorkan 5% keuntungan perusahaan yang ia pimpin. Ia juga mengetahui persis bahwa bukan hanya perusahaannya yang melakukan itu, tetapi juga seluruh perusahaan negara termasuk perusahaan Belanda. Mengenai jumlahnya, dikabarkan mencapai miliaran dolar. Lalu, ada dugaan bahwa dana darurat itu berupa sertifikat dan emas batangan yang tersimpan di Barclays International, Bank London, dan Teguir Zeller Zurmond Bank, Swiss. Akan tetapi, sampai saat ini, bukti mengenai emas batangan Soekarno, masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Kabar burung ini, disanggah oleh keluarga Soekarno. Cucu Soekarno, yaitu Puan Maharani, sempat menyanggah isu adanya aset sang kakek di Swiss. Puan mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu mengenai isu emas batangan Soekarno yang disimpan di Bank Swiss. Menurutnya, isu tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya.
Berdasarkan dari isu yang beredar, keberadaan emas ini berawal dari pertemuan Soekarno dengan John F. Kennedy pada 14 November 1963, dan perjanjian yang dibuat pada 21 November 1963. Akan tetapi, menurut laman Perpustakaan dan Museum Presidensial John F. Kennedy, pada 14 November 1963, tidak ada catatan mengenai pertemuan tersebut. Hanya ada catatan yang menunjukkan bahwa Kennedy melakukan konferensi pers tentang berbagai topik, termasuk penangkapan Profesor Universitas Yale, Frederick C. Bargoorn di Moskow. Lalu, pada 21 hingga 22 November 1963, Kennedy tengah berada di San Antonio, Houston, Fort Worth, dan Dallas, Texas. Kemudian, pada 23 November 1963, Kennedy kembali ke White House. Dengan demikian, tidak ada catatan mengenai transaksi emas antara Soekarno dengan Kennedy. Meskipun emas batangan berwajah Soekarno telah muncul di sejumlah daerah, seperti di Kebumen, Jambi, hingga Sumatera Selatan, tetap saja, kebenarannya belum terverifikasi. Pihak keluarga Soekarno juga tidak pernah membuat pernyataan terkait kebenaran emas batangan Soekarno di Ban Swiss.